Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Egdi Anom, NIM 242101253. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri masing-masing. Untuk rekan-rekan saya, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Niko Mangayu Belani dengan NIM 24120111072 dengan nomor DPK 23. Baik, perkenalkan nama saya Lu Eka Resmi Warnadi dengan NIM 24 1201 1070 dengan nomor DPK 21. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Rina Dewi dengan NIM 2412011169 dengan nomor DPK 20. Baik, di sini kami berempat akan membawakan materi yaitu data. Untuk pengertian data, untuk Eka dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian data. Data adalah suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang menunjukkan suatu fakta. Pada konteks penelitian, data bisa diartikan sebagai keterangan tentang variabel pada beberapa objek. Data bisa dikelompokkan ke dalam berbagai macam sesuai dengan dasar klasifikasinya. Terdapat 5 macam dasar pengklasifikasian data, yaitu jenis, sifat, sumber, cara pengukuran, dan skala pengukuran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya ada jenis data yang akan dijelaskan oleh Bella. Untuk Bella, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait jenis data. Berdasarkan jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama itu ada data kualitatif, yaitu merupakan data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian, dan lainnya yang dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Misalnya, wanita itu cantik, pria itu keren, baik, ganteng, senang, harga minyak naik, rumah itu kecil, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada data kuantitatif, yaitu merupakan data yang berbentuk angka-angka sebagai hasil pengukuran ataupun hasil observasi. Misalnya harga gula Rp 12.000 per kg, Dedi berat badannya 58 kg, dan lain sebagainya. Data kuantitatif didapatkan dari pengukuran langsung dan dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif mempunyai sifat objektif dan dapat ditafsirkan oleh semua orang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya ada sifat data yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sifat data berdasarkan pada sifat dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu dikotomi, diskrit, dan kontinu. Yang pertama ada data dikotomi, merupakan data yang bersifat pilah satu sama lain. Misalnya suku, agama, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data diskrit, merupakan data yang proses pengumpulan datanya dijalankan dengan cara menghitung atau membilang seperti jumlah anak, jumlah penduduk, jumlah kematian, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada data kontinu, yaitu merupakan data pengumpulan datanya didapatkan dengan cara mengukur dengan alat ukur yang memakai skala tertentu, seperti misalnya suhu, berat, bakat, kecerdasan, dan lainnya. Untuk selanjutnya ada sumber data yang akan dijelaskan oleh Ade. Untuk Ade dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan tentang sumber data. Sumber data berdasarkan sumbernya bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal merupakan data yang pengumpulannya didapatkan dari lembaga atau organisasi di mana penelitian dilaksanakan. Contohnya, guru SMP Negeri 1 Banyumas mengadakan penelitian tentang kinerja guru dan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Yang kedua ada data eksternal, yang merupakan data yang diperoleh dari lembaga atau organisasi lain di mana penelitian dilakukan. Contohnya, jika peneliti akan meneliti perkembangan usaha suatu produk tertentu, dan dia mencari data di luar perusahaan yang bersangkutan, misalnya di Biro Pusat Statistik, maka data tersebut adalah data eksternal. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, untuk selanjutnya ada cara pengumpulan data.
Yang pertama ada data primer, merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner atau angket. Contoh dan data primer. Penelitian akan meneliti tentang prosedur kerja suatu aplikasi tertentu, maka dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut. Selanjutnya yaitu ada data sekunder, yaitu merupakan data yang didapatkan dari sumber kedua. Dengan demikian, data sekunder mempunyai dua makna. Yang pertama, data yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dalam bentuk diagram atau tabel. Yang kedua, yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga atau orang lain, atau data yang bukan dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Misalnya data penghasilan penduduk yang dikumpulkan oleh BPS, data yang dikumpulkan oleh lembaga survei, dan lainnya. Saya serahkan kepada moderator. Untuk selanjutnya, ada materi skala pengukuran data. Materi selanjutnya yaitu skala pengukuran. Berdasarkan skala pengukurannya, data bisa dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal merupakan data yang hanya bisa dibedakan, tidak bisa diurutkan dan diperbandingkan satu dengan yang lain. Contohnya, data nominal yaitu jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua ada data ordinal, merupakan data yang mempunyai urutan atau order, tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Contohnya, ranking prestasi belajar. Ranking 1 nilainya 1000, ranking 2 nilainya 980, dan ranking 3 nilainya 960. Yang mana jarak antara ranking 1 dan 2 berbeda dengan ranking 2 dan 3. Seperti contoh, data tes hasil belajar yang diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Selanjutnya ada rasio data. Rasio data merupakan data yang punya perbedaan, urutan, jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan itu dan mempunyai titik mutlak atau nol absolut, sehingga bisa diperbandingkan satu dengan lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih. Sekianlah pengertian dari data, mulai dari pengertian, jenis, sumber, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami bawakan ini mudah dipengerti oleh rekan-rekan semuanya. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam kebajikan dan salam